Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan, yaitu laporan pengembangan instrumen tes dan instrumen non-tes. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah dari mana? Itu saya sendiri, dan juga Muhammad Sofian, dan seterusnya Denny Pitamba, dan selanjutnya Rizky Pranata Kaban. Pada laporan kali ini ada beberapa analisis yang kami analisis dari laporan tes dan juga non-tes. Yang pertama itu adalah validasi butir soal, yang kedua adalah reliabilitas butir soal, yang ketiga adalah indeks kesukaran, dan yang keempat adalah daya beda. Baik, kita langsung saja untuk memperhematkan waktu, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah kisi-kisi instrumen tes. Di sini kami mengambil soal, yaitu soal kelas 8 semester 2, jenjangnya ada sekolah menengah pertama, dengan materi barisan dan derek aritmatika. Dengan alokasi waktu, pengerjaannya adalah 60 menit. Untuk level soalnya, itu adalah level kognitif C3. Artinya siswa sudah mencapai taraf bisa mengaplikasikan dan juga bisa menentukan suatu soal tersebut. Untuk soalnya itu adalah dua tipe bentuk soal, yaitu uraian dan pilihan ganda. Untuk uraian itu ada sebanyak 5 soal, dan uraian itu ada sebanyak 10 soal. Untuk uraian dan pilihan ganda ini mencapai sama-sama setara dengan level C3. Jadi sudah saya bilang tadi, siswa pada C3 ini siswa sudah bisa mengaplikasikan, siswa sudah bisa menerapkan, siswa sudah bisa menentukan. Ini untuk kisi-kisinya. Di sini ada soal. Di sini ada dengan kompetisi dasar, yaitu dapat menerapkan konsep barisan dan derek aritmatika. Untuk kompetisi dasar ini kami menyesuaikan dengan silabus yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, ini adalah kisi-kisi instrumen non-test. Untuk kisi-kisi instrumen non-test, ini ada 5 variabel. Untuk variabel pertama adalah ketekunan, dengan indikator ya ada tekun mengerjakan tugas matematika yang diberikan oleh guru. Yang kedua, mengerjakan tugas matematika dengan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru. Yang variabel yang kedua, rasa ingin tahu. Dengan indikator, sering mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan indeks materi yang sudah diberikan oleh guru. Yang kedua adalah klarifikasi kebenaran melalui berbagai sumber yang telah didapat. Yang ketiga adalah kerjasama, yaitu mampu memecahkan masalah bersama teman dengan diskusi. Indikator yang kedua, menghargai pendapat atau karya teman dalam menyelesaikan permasalahan materi. Dan yang keempat adalah tidak mengganggu teman dalam proses pembelajaran. Maksudnya variabelnya variabel disiplin. Yang indikatornya adalah tidak mengganggu teman dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengatur diri dalam dalam proses belajar yang berlangsung. Variabel yang kelima yaitu adalah motivasi belajar. Di sini dengan 2 indikator. Yaitu yang pertama, tekun menghadapi tugas yang diberikan, 2 ulet dalam menghadapi dari tugas yang telah diberikan. Inilah kisi-kisi instrumen dari non-test dengan banyak item, yaitu adalah 20 item, dengan pilihan setuju, sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Baik, setelah dari instrumen tes dan non-tes yang telah kami susun, di sini kami menguji cobakan instrumen kami, yaitu dengan 20 siswa SMP kelas 2 semester 2 di Tanjung Pinang. Untuk sekolahnya ini kami random, dikarenakan
karena kita lagi COVID, jadi kami mencari siswa yang bisa dihubungi. Gitu. Di sini ada juga siswa dari MTS, ada juga dari SMP, SMP 2, MTS, dan SMP 4 juga ada. Kami mendapatkan data sebanyak 20 orang. Yang pertama yaitu ada namanya Nadila, Tasya, Widya, Randy, Suci, Putri, Eti, Ayu, Dila, Feby, Penny, Tia, Caca, Rani, Ani, Widya, Yusnia, Christine, Indah, Sherly. Dari skor-skor yang telah dijawabkan untuk pilihan pengganda dapat dilihat di layar bahwa secara keseluruhan siswa sudah bisa mengerjakan dengan benar soal tersebut. Walaupun masih ada beberapa yang masih kurang, masih minim. Artinya seperti Penny, ini dia cuma bisa menjawab 5 soal. Artinya terdapat 5 soal yang harus kami analisis kenapa dia bisa cuma 5 soal yang bisa dijawabkan. Itu nanti kita akan analisis soalnya, di mana terdapatnya kesukaran, di mana dia tidak valid, di mana dia soal itu dikategorikan sedang atau sebagainya. Baik, untuk soal esai juga dijawab oleh siswa yang sama dengan banyak siswa 20 orang. Bisa dibilang untuk soal esai ini bisa dikategorikan mudah karena dari Arab skor totalnya kalau kita lihat dari secara kasat mata ini siswa sudah banyak dapat menerapkan. Artinya ada yang dapat 100, ada yang dapat 95, ada yang dapat walaupun masih ada yang dikategorikan sangat rendah gitu. Mungkin nanti kita analisis mengapa penyebabnya siswa cuma bisa menjawab 29. Artinya skornya cuma 29. Baik, next. Selanjutnya langsung saja ya. Baik, selanjutnya adalah analisis kualitas instrumen. Nah, disinilah kita akan tahu mengapa siswa itu kayak jawab soal. Soalnya kita sudah menyusun soalnya dengan indikator-indikatornya bahwa siswa itu harus bisa mencapai tujuan ini. Tetapi masih ada siswa yang kurang benar gitu. Dapat kita lihat dari skornya ini. Kan? Itu diperlukan suatu analisis kualitas instrumen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian saya yaitu ada validasi butir soal. Untuk validasi butir soal ada dua validasi yang akan kami validasi yaitu adalah pertama soal pilihan ganda dan soal uraian. Sebelum kita masuk ke validasi soal, saya sedikit membaca dari hasil kesimpulan dari validasi logis, yaitu adalah dari lembar validasi kami. Sebelum kita masuk ke validasi kualitas instrumen, alangkah baiknya saya sedikit menjelaskan atau membaca kesimpulan dari validasi logis yang telah divalidasi oleh validator kami. Dari hasil validasi yang telah dilakukan oleh validator untuk validasi tes, itu untuk materi berdasarkan hasil validasi bisa dikatakan aspek materi sudah bisa digunakan dan dipakai sesuai dengan hasil dari validator. Terus untuk bagian konstruktifnya berdasarkan hasil validasi, nilai yang diberikan juga cukup bagus karena penilaian tidak ada yang kurang untuk dipaparkan. Terus yang selanjutnya untuk bahasa dan budaya yang dipakai sesuai dengan pengamatan dari validator. Terus berdasarkan tanggapan dari validator, juga mengatakan soal bisa digunakan dengan sedikit revisi, seperti telah ditandai di bagian yang perlu diperbaiki. Untuk lembar validasi non-tesnya, di sini ada beberapa hal yang dinilai validator kami, yaitu oleh Kakak Nadia Pratiwi pada tanggal Sabtu 2 Mei 2020, bahwa yang pertama dia menilai validator berkomentar bahwa berdasarkan tabel, bahwa item nomor 2 siswa bisa menjawab nomor 1 dan siswa dapat menjawab pada item nomor 4 dan item 5. Artinya di sini validator kami beranggapan bahwa ada beberapa item yang bisa satu item itu bisa dijawab oleh langsung 2 item. Artinya kami membuat 2 item dengan kalimat beda tetapi sebenarnya maknanya sama gitu.
itu yang dinilai oleh validator kami. Terus dari instrumen non-test itu, masukan dari validator kami lebih diperhatikan lagi pertanyaan agar tidak menanyakan hal yang bisa dijawab dalam satu pertanyaan. Artinya, walaupun dalam dua item tetapi memiliki makna yang sama, sebaiknya itu diganti gitu. Terus dari masukan validator tadi baik instrumen test dan non test itu sudah kami perbaiki dari apa yang telah dikomentar validator, yaitu dengan pernyataan lebih yang diperhatikan. Baik, kita balik lagi analisis kualitas instrumen. Yang pertama adalah validasi butir soal. Seperti yang kita ketahui bahwa validasi butir soal itu adalah uji validasi yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Di sini dari 20 untuk pilihan ganda dari 20 siswa, di sini dapat diketahui bahwa R-table ini kan kalau dari 20 siswa didapatlah hasil 0,44. Ini memang dari ketentuan dari R-table-nya. Dengan taraf kepercayaan adalah 0,05. Setelah dapat R-table, kami hitung R-hitungnya. Untuk menghitung R-hitung, kami menggunakan berbantuan Excel. Dapatlah untuk soal pertama, R-hitungnya adalah 0,54 dibulatkannya. Yang kedua adalah 0,35, yang selanjutnya adalah 0,10, yang soal yang selanjutnya 0,73, soal selanjutnya adalah 0,48, soal selanjutnya adalah 0,47, soal selanjutnya adalah 0,66, dan soal selanjutnya 0,80, selanjutnya 0,54, dan yang soal ke-10 untuk pilihan ganda itu adalah 0,39. Untuk kita mengetahui valid ataupun tidak valid dari validasi butir soal untuk pilihan ganda, bahwa R-hitung itu harus lebih besar daripada R-table. Jika R-hitung lebih besar dari R-table, maka soal itu dikatakan valid. Tapi sebaliknya, jika R-hitung lebih kecil dari R-table, maka dikatakan tidak valid. Jadi di sini, pada keterangan ini dapat lihat dari gambar, untuk soal nomor 1 itu dikategorikan valid, dikarenakan R-hitungnya lebih besar daripada R-table. Untuk soal nomor 2 tidak valid, dikarenakan R-hitungnya lebih kecil dibandingkan R-table. Di sini untuk soal nomor 3 juga tidak dikategorikan valid, nomor 4 juga tidak dikategorikan valid, dan seterusnya. Sampai soal nomor 10 juga tidak dikategorikan valid, tidak valid. Dengan jumlah valid itu ada sebanyak 7 soal. Jumlah yang tidak valid ada 3 soal. Untuk soal uraian, sama halnya dengan soal butir soal tadi, untuk soal pilihan ganda tadi, kami menggunakan R-table-nya adalah 0,44. Sudah kami bulatkan menjadi 0,44 dengan taraf kepercayaan adalah 0,05. Di sini kami juga menghitung R-hitungnya menggunakan Excel dengan berbantuan Excel. Di sini dapat kami cari dengan jumlah validnya ada 4. Artinya pada soal nomor 5 itu tidak dikategorikan tidak valid. Baik, seterusnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa di sini ada soal yang dikategorikan tidak valid dan dikategorikan valid. Dapat kita ketahui bahwa dari soal pilihan ganda ada 7 soal yang dikategorikan valid dan ada 3 soal yang tidak dikategorikan valid. Dari soal yang tidak dari analisis
validasi butir soal ini dapat dilihat bahwa mengapa soal ini ada yang tidak valid, ada yang valid. Dikarenakan yang pertama, kemungkinan soal yang dibuat kurang jelas sehingga membuat siswa bingung memilih jawaban yang benar. Sehingga siswa menggunakan cara tengah seperti sembarangan. Apalagi soal pilihan ganda kita ketahui bahwa ketika siswa menemukan soal yang salah, soal yang sulit, pasti siswa menjawab dengan sembarangan. Kadang pilih-pilih yang mana ini, oh ini, misalnya gitu. Sehingga itu bisa menurunkan nilai kualitas instrumen, kualitas nilainya gitu. Yang awalnya item itu bernilai yang kualitasnya tinggi, ketika siswa menjawab sembarangan, maka item itu akan bernilai rendah. Gitu. Yang kedua, yang menyebabkan adanya tidak valid dalam soal itu, yang kedua adalah soal yang diberikan kepada siswa tidak konsisten, artinya masih ada kekeliruan dalam soal tersebut. Hal ini bisa saja terjadi ke dalam pembuat soalnya. Misalnya dalam soal uraian. Ketika seorang guru membuat suatu soal, mungkin dia sudah mengerjakan soal tersebut, sudah memiliki jawaban. Tetapi tentu ada sedikit kekurangan atau ke dalam alternatif skorannya, guru tidak menaruhkan poin-poin yang penting. Seperti kalau dalam kitab pembelajaran, ya, misalnya guru sering membuat diketahui dalam pembelajaran. Diketahui, ditanya, terus di penjelasan semuanya. Tetapi ketika adalah instrumen atau analisis alternatif, guru tidak menerapkan diketahui dan juga ditanya dalam alternatif jawabannya. Sehingga ketika siswa menuliskan itu, poin itu jadi berkurang. Jadi dalam pembuatan soal juga itu bisa berdampak pada soal itu tidak valid. Yang selanjutnya, yang membuat soal tidak valid adalah ketika diuji menggunakan hasil uji kualitas instrumen dengan alfa 0,05, R hitung lebih besar dari R double, ini siswa dari 20 siswa itu yang membuat soal yang tidak valid adalah dikarenakan dari 20 siswa itu dia lebih banyak pada soal yang salah pada soal tidak valid. Artinya kita lihat pada soal nomor nomor 2. Nomor 2 tidak valid dikarenakan banyak siswa yang salah dari soal nomor 2. Dan begitu juga pada soal nomor 3, di situ dapat dilihat bahwa siswa banyak salah pada soal nomor 3. Dan yang terakhir, siswa menjawab asal-asalan atau malas dalam menjawab, sehingga jawaban yang seharusnya bernilai tinggi malah mendapatkan jawaban rendah jika dianalisis dengan uji validitas. Nah, itu sudah saya jelaskan bahwa ketika siswa menjawab sembarangan atau salah dalam menjawab, artinya skor yang telah kita tetapkan itu akan bernilai jadi rendah. Artinya contohnya dalam soal uraian, seharusnya pada soal nomor 4 itu berpoin 25. Artinya jika siswa benar dalam menjawab itu, maka dia akan mendapat 25. Tetapi ketika siswa salah atau ada beberapa tipe dia salah, maka nilai kualitasnya akan berkurang. Contohnya seperti misalnya siswa ada yang salah. Artinya dari 25 akan berkurang menjadi 5 atau kurang menjadi 10. Artinya menjadi 15. Sehingga nilai yang seharusnya 25 itu menjadi berkurang. Artinya kualitasnya seharusnya lebih tinggi. Jika siswa menjawab asal-asalan, dia akan menjadi rendah. Jadi itulah beberapa penyebab ada soal yang tidak valid dan juga valid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
selanjutnya saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Dio dari Lukmana tentang reliabilitas instrumen. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan reliabilitas instrumen itu adalah untuk mengetahui kesulitan dan kesukaran kuesioner dalam mengukur dan memperoleh dari data peneliti. Nah, sini saya sudah mendapatkan datanya. Jumlah jawabannya benar siswanya adalah 16, 16, 18, 16, 19, 16, 16, 15, 16, dan 15. Di sini ada 10 soal, maka ada 10. Siswanya 20. Nah, banyak soalnya tuh ada 10. Rata-rata siswa itu tidak mampu menjawab sebanyak satu soal. Makanya di sini 9. Nah, P-nya di sini adalah 16 dari jumlah keseluruhan siswa yang ini adalah soal nomor 1 jumlah ini kan 16 siswa yang bisa jawab, sementara ada 1, 2, 3, 4 siswa yang nggak bisa jawab, jadi 16. Jadi 16 bagi 2 bagi 20, makanya di sini dengan jumlah siswa maka ada di sini 0,8 untuk P-nya yang ini. Sini 0,8 sama juga dengan caranya. Sini 0,9, 0,8, 0,95, 0,8, 0,8, 0,75, 0,8, 0,75. Sedangkan Q-nya di sini kan, kalau bagi saya ya, mendapatkan supaya gampang, sini saya anggap 1 pembulatan yang dengan tadi, kayak tadi 1 kan, maka 1 kurang dengan 0,8 yang di P-nya ini, 1 kurang P, maka segini jawabannya Q-nya 0,2, 0,2, di sini 0,1, 0,2, 0,05, 0,2, 0,2, 0,25, 0,2, dan 0,25. Nah, untuk variasi totalnya, saya menggunakan rumus menggunakan Excel itu dengan ketik par buka kurung jumlahnya. Jumlahnya maksudnya apa? Jumlahnya di sini adalah jumlah yang ini. Skor totalnya ini par buka kurung blok di sini sampai dengan bawah. Soal yang 20 siswa ini. Habis itu maka mendapatlah sebesar ini 4,134210526. Sini P kali Q-nya adalah 0,16, di sini 0,16, 0,09 dengan ini 0,9 kali 0,1, 0,9, 0,8 kali 0,2, 0,16, 0,0475, 0,16, 0,16, 0,1875, 0,16, 0,1875 dengan jumlah sigma P kali Q-nya adalah 1,5625. Dan reliabilitas yang kami dapat adalah sebesar 0,6911735 dengan rumus saya yang pakai K per K kurang 1, buka kurung K per K kurang 1 tutup kurung kali buka kurung 1 kurang jumlah varians dibagi dengan varians totalnya. Maka dapatlah segini. Dengan kategori soal pilihan ganda adalah sedang. Sedangkan pada soal pilihan uraian, di sini R tabelnya adalah 0,0444, 0,044, 0,044, 0,444, 0,0444. R tabel ini ada ketentuannya dari sampelitas adalah segini, dan R hitungnya dari seorang validasinya sebesar 0, soalnya ada 5 kan soal sebesar 0,56543219 dan soal kedua 0,516453318 dan yang ketiganya adalah 0,805945578. Soal keempatnya 0863357573 dan sedangkan yang terakhir adalah 0,4144911758. Besarnya untuk menentukan valid dan tidak validnya adalah jika R hitungnya ini lebih besar daripada L tabel, makanya disebut valid. Sedangkan jika lebih kecil, maka tidak valid. Seperti ini 0,4444, sedangkan di sini 0,41, maka tidak valid. Maka keterangan di sini adalah validnya ada 4 dan tidak validnya 1.
soal pertama valid, kedua valid, ketiga valid, empat valid, dan kelima tidak valid. Maka jumlah valid di sini adalah 0,4. Nah, variansinya di sini saya menggunakan Excel juga, sama menggunakan Excel dengan var kurung skor pernyataan. Skor pernyataan itu kalau dari Excel yang di blok adalah ini. Nah, ini skor pernyataannya ataupun nomor soal. Ketik aja nanti var, habis itu masukkan nih blok D, ketik sama dengan var, masuk ke blok kurung blok yang dari sini sampai dengan ke bawah. Di situ tutup kurung lagi, baru enter. Maka dapatlah segini hasilnya, 19,1684211. Yang keduanya adalah 32,5552632. Yang keempat adalah 48,3657895. Yang ketiga, empatnya adalah 80,4078947. Dan yang terakhirnya adalah 88,063159. Dengan jumlah variansnya dengan rumus SUM atau SUM kurung varians. Variansnya ini yang ini di blok satu, in blok dan blok ini kalau menggunakan Excel habis itu tutup kurung dan enter, maka dapatlah besar ini 268,56053. Sedangkan variansnya totalnya sama dengan kayak gini, rumusnya di atas ini. Dengan rumus varians totalnya adalah var dengan tulisan FAR kurung jumlahnya. Yang tadi juga jumlahnya yang ini, skor total atau jumlahnya ataupun skor totalnya di blok. Dari sini sampai dengan sini di blok. Terus itu untuk kurung baru enter. Maka dapatlah varians total untuk soal uraiannya ya. Tadi kan bukan uraian. Ini kan pilihan ganda. Kalau soal uraiannya ya adalah kalau misalnya kayak gitu caranya ya. Saya cuma ambil contoh dari pilihan ganda juga. Maka varians totalnya dapatnya ada segini, 517,9866841. Sedangkan reliabilitasnya menggunakan rumus K per K kurang 1 kali buka kurung 1 kurang jumlah varians per varians total. Maka mendapatkan reliabilitasnya adalah segini 0,60191277 dengan kategori sedang. Maka kesimpulan di sini adalah soal pilihan ganda dan soal pilihan uraian itu bisa dikategorikan adalah soal yang sedang, tidak mudah, dan tidak sulit. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada silap kata. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks kesukaran. Nah, di sini kita melihat tabel ini. Sebelum itu, saya akan jelaskan dulu apa itu indeks kesukaran. Jadi, indeks kesukaran itu adalah sebuah soal atau sebuah bilangan yang menunjukkan bahwa bilangan itu sukar atau tergolong mudah. Nah, pada tabel ini adalah jumlah atau adalah hasil akhir dari tabel pada soal bilangan ganda untuk indeks kesukarannya. Pertama untuk jumlah. Nah, jumlah ini adalah jumlah dari
jumlah ini adalah jumlah banyaknya jawaban yang benar. Jumlah ini adalah jumlah banyaknya siswa yang menjawab benar. Nah, di sini pada soal nomor 1 itu 15 dan seterusnya. Dan untuk di pilihan ganda ini kami mempunyai soal itu 10. Terus N ini itu adalah banyaknya siswa. Jadi total siswanya itu yang kami lakukan pada saat melakukan uji coba ini adalah sekitar 20. Nah, di sini ada tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini yang ini adalah hasil dari jumlah siswa yang banyak menjawab benar dibagi dengan banyaknya siswa, maka hasilnya adalah 0,75. Dan untuk kategori ini sudah ditentukan sebelumnya bahwasanya untuk kategori mudah itu adalah 0,70 sampai dengan 1,00 itu tergolong mudah, sedangkan yang sedang dari 0,3 sampai dengan 0,70. Nah, di sini kan rata-rata nilainya 0,75, 0,75 dan 0,85. Nah, jadi dari keseluruhan dari pilihan ganda ini tadi dapat disimpulkan bahwa 80% dari soal pilihan ganda tersebut tergolong mudah dan 20% tergolong sedang. Nah, lalu kita masuk ke soal uraian. Di sini inilah data yang kami dapatkan dari siswa tersebut. Nah, untuk yang MEAN ini adalah jadi nilai MEAN yang ini caranya itu untuk mendapatkannya pertama kita gunakan average lalu blok seluruh total skor siswa ini seluruhnya lalu didapatkanlah hasilnya sebagai yang ini. Hasilnya adalah ini. Untuk soal pertama itu 12,3, untuk soal kedua yang ini sampai soal yang kelima. Nah, jadi dari soal pertama sampai soal yang kelima, jumlah soal atau nilai MEAN yang tertinggi itu pada soal yang kelima, sedangkan jumlah soal nilai MEAN yang terrendah itu pada soal kedua. Lalu skor maksimum itu kalau kita lihat di sini kami menempatkan skor tertingginya itu atau maksimumnya itu 25 paling tinggi. Terus tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini untuk mendapatkan tingkat kesukaran ini rumusnya itu dia menggunakan MEAN dibagi dengan nilai skor maksimum. Maka hasilnya adalah untuk soal yang pertama itu 0,49 sampai sini. Dari tingkat kesukaran ini
Di tingkat kesukaran ini, nilai tertinggi berada pada soal kelima dan nilai terendah berada pada soal nomor 1. Lalu untuk kategori sendiri sama seperti yang untuk sama dengan yang pilihan ganda tadi, bahwa 0 dari 0, 00 sampai dengan 0,3 itu dikatakan sukar. Sedangkan 0,03 sampai dengan 0,7 itu adalah sedang, sedangkan 0,7 sampai dengan 1,00 itu adalah di kategori sebagai mudah. Nah, di sini dari nilai ini dapat kita lihat bahwasanya banyak yang sedang. Jadi kami menyimpulkan bahwa untuk soal uraian 75% tergolong bahwa 75% tergolong sedang dan 25% tergolong mudah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan coba membahas materi tentang daya beda untuk melanjutkan materi dari teman-teman sebelumnya. Sama seperti teman sebelumnya, daya beda ini juga kami bahas berdasarkan 20 tes T siswa yang kami lakukan. Langsung saja masuk ke dalam PPT untuk memperjelas langsung. Nah, daya beda. Daya beda merupakan suatu kemampuan maksudnya daya beda merupakan kemampuan satu soal untuk dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Untuk rumus daya beda ini biasa ditulis dengan DP sama dengan BA per JA atau batas atas dibagi jumlah atas dikurang batas bawah dibagi jumlah siswa batas bawahnya. Itu untuk mendapatkan daya bedanya. DP itu indeks daya pembeda, BA banyaknya peserta tes T kelompok atas yang menjawab soal, dan BB banyaknya peserta tes kemampuan yang bawah. Terus JB banyaknya peserta tes kelompok bawahnya. Oke, langsung saja kita masuk ke P1 atau P2 dan daya beda. Maksudnya apa sih P1 itu? Nah, P1 ini merupakan hasil dari pembagian batas atas atau batas bawahnya. Untuk mendapatkan nilai-nilai P1 ini, pertama kita urutkan dulu nilai dari yang terbesar menuju terkecil, terus dibagi 2 untuk mendapatkan hasil seperti ini. Sudah jelas terlihat di sini bahwa ini sudah diurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Nah, untuk P1 ini di atas bawah kelompok atas ini didapat hasilnya 1, 0,8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Untuk P2-nya
0,6, 0,8, 0,8, 0,6, 0,9, 0,6, 0,6, 0,5, 0,6, dan 0,5. Nah, ini untuk P2-nya. Sama seperti untuk mencari P1. P2 juga mencarinya seperti itu. Kebetulan kami mencarinya menggunakan bantuan Microsoft Excel. Jadi, ini lebih simpel dan tidak terlihat pengerjaannya dilakukan di buku atau series. Nah, untuk daya pembedanya, seperti rumusnya tadi, yaitu kelompok atas dikurang kelompok bawah. Jadi, daya bedanya cukup mengurangkan P1 kurang P2. Maka didapat hasilnya yang soal 01, 0,4, 20, 3, 0,2, terus 4, 0,4, 5, 0,1, 0,4, 0,4, 0,5, 0,4, 0,5. Nah, untuk kriterianya, biasanya ini tergantung dengan seperti apa kualifikasi dari soal-soal itu sendiri. Nah, maksudnya untuk kriteria dalam soal biasanya jika hasilnya 0,0 atau 0 itu sangat jelek. 0,01 sampai 0,2 itu biasanya dikatakan jelek. 0,21 sampai 0,4 biasanya dikatakan kategori cukup. 0,41 sampai 0,7 kategori baik. Dan 0,71 sampai 1 dikategorikan sangat baik atau baik sekali. Ini kebetulan karena dia soal pilihan ganda, jadi kategorinya tetap dibagi 5 juga, tapi dia tidak menggunakan 2 di belakang koma. Nah, jadi hasilnya berdasarkan kriteria hasilnya tadi, maka untuk soal nomor 1 dikategorikan cukup. Kriteria untuk nomor 2 sangat jelek karena mendapatkan hasil 0. Terus untuk yang nomor 3 jelek, 4 cukup, nomor 5 jelek, nomor 6 cukup, nomor 7 juga cukup, nomor 8 baik, nomor 9 cukup, dan nomor 10 baik. Jika sebenarnya untuk uraian juga sama aja, cuma uraian dia lebih diperhatikan 2 di belakang komanya untuk mencarinya. Jadi tidak jauh beda dengan pilihan ganda ini. Kebetulan di sini tidak ditampilkan bagian yang uraian. Sebenarnya kami juga sudah buat pada materi. Karena tidak jauh beda, jadi kami bahas yang pilihan ganda. Jika berdasarkan dari data yang kita lihat, maka daya beda soal pilihan ganda merupakan soal yang bisa dipahami siswa. Karena bisa dilihat berdasarkan kriterianya, mereka raih lumayan, yaitu di atas cukup dan baik. Lebih dari 50% mereka mendapat nilai cukup. Di atas dan di atasnya juga. Jadi untuk daya beda mungkin ini saja pembahasan dari kelompok kami, termasuk untuk pembahasan kesimpulan. Mungkin dari semua materi kami menyimpulkan ini untuk penguji cobaan 20 item instrumen tesnya. Dari hasil kualitas instrumen tes dengan uji coba siswa
SMP atau MTS kelas 8 semester genap dengan sampel 20 orang dan dengan 2 item yaitu 10 butir pilihan ganda dan 5 butir soal uraian, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai hasil validasi soal pilihan ganda 3 soal tidak valid dan 1 soal untuk yang uraian tidak valid dan 4 soal valid. Untuk uji kesukaran soal pilihan ganda terdapat 80% mudah dan 25% sedang. Dan untuk soal uraian 75% mudah, 25% sedang. Untuk uji daya beda, soal pilihan ganda adalah soal tidak sulit. Untuk soal uraian adalah soal yang dikatakan kurang baik karena nilai yang mereka raih berkriteria baik tidak lebih dari 50%. Ini mungkin kesimpulan dari semua pemaparan dari materi kami dari uji validalitas, reliabilitas, kesukaran, dan juga daya bedanya. Hanya mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dari pemaparan materi kami atau hasil pembahasan kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf jika ada kata dan tutur kata yang tidak baik. Kami tutup. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.